Banyak banget yang nanya ke ibu, gimana sih caranya biar konsisten olahraga padahal punya baby atau nggak ada yang bantuin. Assalamualaikum, kembali ke cerita si ibu. Kali ini ibu mau bahas tentang gimana cerita si ibu bisa konsisten olahraga. Dari berat badan ibu yang segini 78 kilo sampai sekarang sampai ke posisi ini. Ini ibu masih proses ya. Ibu belum sampai di berat badan ideal, cuman kemajuan ibu terhadap kegiatan olahraga tuh kayak lebih pesat gitu. Daripada dulu ibu kayak benci banget, sekarang tuh kayak ibu kalau olahraga tuh kayak kangen dan ada yang kurang. Disclaimer ya, di sini ibu bukan seorang ahli atau profesional apapun, jadi bisa jadi apa yang ibu katakan itu nggak 100% benar. Ini semua hanya dari pengalaman ibu dan ilmu-ilmu yang ibu cari dari selebgram dan ahli-ahli gizi gitu, trainer online atau trainer yang di Instagram. Pertama ibu lakuin adalah berdoa. Iya, emang terdengar klasik, tapi emang kayak gitu ibu, kayak berdoa gitu ya sama Allah. Ya Allah, tolong berikan petunjuk gimana sih caranya biar aku tuh bisa sehat, turunin berat badan, pakai cara apa lagi gitu. Karena ibu tuh udah kayak coba segala macam cara, ibu cobain banyak banget produk-produk kayak gitu sampai akhirnya ibu ketemulah, ibu ngerti gitu pola hidup yang sehat itu seperti apa. Tanpa kekuatan Tuhan, ibu nggak ngerti bisa apa enggak melalui semua itu ya, karena ibu sendiri kan punya anak 3, jaraknya deket banget gitu, dan usaha untuk menurunkan berat badan sampai 13-11 kilo itu berat ya menurut ibu, dan lama gitu, bisa setahun mungkin baru bisa 11 kilo. Cuman caranya itu lebih sehat, lebih nggak tergantung sama produk. Yang kedua yang harus kalian lakukan adalah mengatur waktu dan mengatur prioritas. Iya bener banget. Jadi kalau kalian mau konsisten olahraga, kalian tuh harus ngatur waktu biar waktu harian kalian itu teratur. Gimana mau konsisten olahraga tapi kalian itu kegiatan seharinya tuh nggak teratur, terus habis itu nggak ada jadwal yang tentu kayak gitu. Menurut ibu itu nggak bakal bisa konsisten ya. Terus kalian tuh juga harus menentukan prioritas kalian. Misalkan ibu prioritasnya anak-anak, suami, ibu sendiri, ibadah kayak gitu. Jadi urusan rumah ibu serahkan ke orang ketiga kayak gitu ya. Maksudnya ada yang bantuin kayak gitu. Bukan karena ibu banyak duit ya teman-teman. Ya alhamdulillah sih banyak, cukup gitu kan. Cuman kalau nggak belum yang berlebih gitu, jadi ibu lebih memilih ada yang bantuin dan mengurangi konsumtif, misalkan kopi-kopi cantik, baju-baju yang cantik yang update kayak gitu. Jadi ibu memilih untuk lebih hemat dengan tapi ada yang bantuin gitu. Jadi ibu prioritasnya seperti itu biar hidup ibu itu kayak lebih balance gitu, seimbang antara ngasuh anak, ini urusan sama suami, diri sendiri, self care, olahraga, ibadah, kayak gitu teman-teman. Ketiga, kalian harus temukan strong why dan luruskan niat kalian mau olahraga itu untuk apa kayak gitu kan. Apa kalian olahraga biar langsing atau biar sakitnya hilang, pegel-pegelnya hilang, untuk menyehatkan badan.
Saran aku, kalian harus punya strong why yang jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek misalkan kalian mau kurusin badan dan kalian ada target, misalkan entah itu berat badan tertentu atau apa namanya masa lemak tertentu, dan kalian punya jangka panjang. Misalkan kalau aku nih jangka panjangnya pengen nanti kalau tua itu nggak sakit-sakitan, aku pengen tua itu sehat badannya, nggak ngerepotin anak gitu ya, pengen jalan-jalan bareng suami kayak gitu teman-teman. Di strong why kalian olahraga tuh juga harus dilengkapi dengan ilmu dalam berolahraga ya. Jadi dia itu apa namanya manfaat dari olahraga itu apa, kerugian kalau kamu nggak olahraga itu apa, kayak gitu teman-teman. Keempat, biar kalian konsisten olahraga itu, kalian temukan olahraga yang kalian sukai. Gimana caranya? Ya kalian coba satu-satu. Misalkan aku pertama kali dulu lari, habis itu lari hit cardio, habis hit cardio aku nyoba angkat beban, habis itu aku sekarang juga nyobain jalan kaki. Jadi challenge diriku sendiri buat jalan kaki 30 menit sehari. Tapi setelah aku jalani ya 2 minggu, kayaknya aku nggak sanggup deh kalau 30 menit. Kalau misalkan aku lagi olahraga angkat beban, kayaknya aku harus kurangin itu waktu untuk jalan kakinya, karena kayak berasa capek banget gitu dan aku malah kayak kurang tenaga gitu teman-teman. Nah, yaitu atur frekuensi dan kapasitas diri kalian. Yang kayak aku bilang tadi, kalian harus ngukur gitu. Kalau misalkan kalian kegiatan sehari-harinya itu cukupnya berapa kali olahraganya, frekuensinya kayak berapa, kapasitasnya itu kalian berapa menit, berapa kali sit up, push up, dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Tahu kapasitas diri kalian ya kalian sendiri gitu kan. Meskipun aku pernah juga kayak PT online gitu, privat online, tapi lewat online aku dikirimin gitu kan, olahraga kayak gini-gini, frekuensi gini-gini. Oke, aku jalanin, cuman walaupun aku udah kasih tahu kegiatan aku kayak gini, aku punya anak, bla bla bla, itu kayak terlalu berat buat aku. Jadi kayak aku kurang-kurangin, dan aku misalkan kayak kalau kurang ya aku tambahin kayak gitu teman-teman. Yang terakhir tapi yang paling penting yaitu be flexible. Nah, kok bisa sih apa namanya konsisten tapi harus fleksibel gitu kan? Ya fleksibel aja, kan kita manusia biasa, ada capeknya, ada bosennya. Kalau misalkan emang capek dan bosen ya udah berhenti dulu 1 sampai 2 hari kayak gitu. Atau misalkan ada acara kayak aku kemarin gitu kan, ada acara keluar kota seminggu naik mobil gitu kan capek badan, ya aku berhenti dulu nggak olahraga. Cuman kalian harus belajar juga untuk kayak habis membangkitkan diri gitu. Habis kalian udah nggak olahraga kan ya harus kayak kayak punya tekad, ya udah aku mau olahraga lagi gitu, pelan-pelan, nggak langsung yang kayak waktu normal kalian kemarin. Aku sendiri kunci konsisten itu adalah yang polanya itu buat kalian itu enjoy gitu, pola makannya enjoy, pola olahraganya enjoy, olahraganya sendiri pun kalian enjoy menjalankannya. Jadi kalian tuh bisa konsisten, dan kalian tuh juga harus fleksibel yang aku bilang kayak tadi ya, yang terakhir itu. Karena kan kalau misalkan saklek gitu ya, aku mau olahraga seminggu 7 hari kayak gitu kan, terus kalian capek, terus kalian aduh aku capek olahraganya, aku nggak olahraga sehari, terus kalian habis nggak olahraga sehari, kalian tuh kayak menyesal gitu kan, kok aku nggak olahraga, aku gak ya udahlah nggak aku lanjutin, susah ternyata kayak gitu. Ternyata tambah nggak ini kan, nggak konsisten malahan kan. Ya udah nggak apa-apa, kita memaafkan diri sendiri kayak gitu teman.
Sekian cerita ibu hari ini tentang gimana ibu bisa konsisten olahraga meskipun ibu ngasuh sendiri anak-anak ibu dan kadang-kadang juga nggak ada ini ya, nggak ada yang bantuin kan, nggak dalam setahun tuh kadang nggak dibantuin kayak gitu, nggak selalu dibantuin, ada misalkan libur atau ada yang sakit kayak gitu kan. Lalu ibu juga konsisten olahraga meskipun ibu sering mudik gitu kan, mudik kan jarak jauh capek, tapi ibu tetap bisa olahraga sampai sekarang dan senang olahraga. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat ya. Semangat yang mau turun berat badan, kalian pasti bisa, sabar ya. Yang penting itu sabar, jangan buru-buru. Kalau buru-buru malah nanti nggak sehat. Dadah!